Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Seberapa kita yang sudah diberkati Tuhan pagi hari ini masih bisa bernapas. Puji Tuhan. Tuhan bagi kita kesehatan supaya kita boleh datang kepada Tuhan untuk memuji Dia, untuk memuliakan Dia di tempat ini. Kita bersyukur Tuhan baik mengasihi kita bila kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik mengasihi kami. Satu kesempatan pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Dan kami menyadari semuanya karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan dari Tuhan buat kami. Kami datang pagi hari ini selalu ucapkan syukur kepada Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami memuji, memuliakan Engkau di tempat ini. Biarlah setiap mulut kami akan memuji Engkau. Setiap hati kami meninggikan Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
hidup kita hanya untuk Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, hidup kita hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan. Pagi hari ini kita akan siap memuji Kau di tempat ini. Kami akan bersorak-sorak dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Ibu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorak bagi kemuliaan Tuhan. Amin.
kekuatan. Haleluya. Firman Tuhan yang terus memberikan kekuatan. Kasih kepujian, Engkau Tuhan yang setia. Satu-satunya adalah Tuhan, satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup ini. Dan Yesus satu-satunya yang kita percaya dalam hidup ini. Dan Yesus satu-satunya segala
Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak hal yang kami alami di dalam hidup ini. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini. Tetapi kami mau berkata bahwa kami tidak mau menjadi orang-orang yang berputus asa. Kami mau menjadi orang-orang yang tetap kuat dan menjadi tangguh di dalam Tuhan. Bukan karena situasi keadaan di sekeliling kami yang baik, melainkan pribadi Kristuslah dengan segala sifat-sifat yang Engkau miliki, yang menjadi dasar dan menjadi alasan untuk kami tetap kuat, untuk kami tetap mampu, untuk kami tetap memiliki pengharapan di dalam kami menapaki hari-hari kami ke depan. Oleh sebab itu Tuhan, kekuatan kuasa firman-Mu lah yang terus menjadi pegangan dan pedoman bagi setiap kami, untuk kami tahu bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus bertindak, bagaimana kami harus mengambil keputusan. Oleh sebab itu pagi hari ini menjadi kesempatan yang sangat indah untuk kami kembali diajar oleh kebenaran firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kekal, yang berasal daripada Allah itu sendiri. Pagi hari ini kami membuka hati kami dan kami menyiapkan hidup kami, telinga kami, tanah hati kami yang terbaik, untuk kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun dan menolong kami untuk kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Segala keterbatasan kami taruh di bawah kaki-Mu. Biarlah kuat kuasa-Mu yang memenuhi setiap kami, sehingga kami boleh ditolong Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin lebih baik di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasai ruangan ini, kuasai setiap hati kami. Kami siap menyambut firman-Mu dengan pengucapan syukur dan sukacita hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun yang di gereja ini, apakah bersyukur pagi hari ini? Puji Tuhan. Apakah tetap memiliki pengharapan di dalam kita akan menjalani hari-hari ke depan? Sekalipun situasi sulit, sekalipun banyak pergumulan yang kita hadapi, sekalipun sepertinya tidak mudah, yes, kita mau menjadi orang-orang yang tetap memiliki pengharapan di tengah penderitaan. Amin. Itu tema firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal 3, kita akan baca ayat 22 sampai 23. Ya, karena ayatnya tidak panjang, maka kita akan baca bersama-sama. Hitungan ketiga mulai, Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Sebuah ayat yang berisikan pujian yang sangat indah bagi Tuhan. Tetapi kita akan bersama-sama melihat apa yang terjadi di balik pujian ini kepada Allah yang dialami oleh sang penulis. Ya, Bapak Ibu Saudara, kitab Ratapan ini ditulis oleh seorang nabi yang bernama Yeremia. Nabi Yeremia saat itu menjadi salah satu nabi yang dipakai Allah untuk melayani bangsa Israel. Nah, kitab Ratapan ini adalah termasuk kitab puisi, sehingga kalau kita membacanya, kita memperhatikan gaya penulisannya ini berbentuk sajak, syair, dan kata-katanya sangat puitis. Sesuai dengan namanya, kitab Ratapan. Kira-kira Ratapan ini ada yang tahu artinya? Meratap, iya. Kitab ini sesuai dengan namanya itu kitab Ratapan, di mana tulisan-tulisan di dalamnya itu berisikan ungkapan
cita, perasaan sedih, perasaan berkabung, isinya tangisan-tangisan yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia, di mana ratapan-ratapan ini ternyata timbul karena terjadinya kehancuran yang hebat yang menimpa bangsa Yehuda dan Yerusalem yang diakibatkan oleh tentara Kasdim. Di sini ada sebuah gambar yang saya ambil sebagai ilustrasi bagaimana situasi bangsa Israel saat itu, di mana bangunannya hancur. Bukan hanya kotanya bangunannya yang hancur, tetapi masyarakat, rakyat, bahkan jemaat Tuhan saat itu porak-poranda, bubar. Sehingga Nabi Yeremia yang sejauh hari sebelumnya sudah menerima penglihatan dari Tuhan, ya, dalam kitab Yeremia pasal 24 di sana Nabi Yeremia menerima sebuah penglihatan di mana bangsa Israel akan mengalami kehancuran. Kini penglihatan yang diterima Nabi Yeremia sendiri melihat secara langsung akan perkara itu. Malah petaka yang menimpa bangsa Israel, umat pilihan Allah. Sehingga dalam ratapan pasal yang ketiga, kalau kita perhatikan di sana, Nabi Yeremia menuliskan segala keluhan-keluhan yang sangat menyedihkan tentang murka Allah dan semua yang diakibatkan olehnya. Ya, murka Allah mendatangkan rasa yang pahit. Murka Allah mendatangkan duka cita yang begitu mendalam. Ratapan demi ratapan disampaikan oleh Nabi Yeremia melalui tulisannya dalam kitab ini. Mari kita lihat apa saja kepahitan-kepahitan yang dirasakan Nabi Yeremia yang diakibatkan oleh murka Allah dalam ratapan pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Yang pertama, ketika murka Allah menimpa bangsa Israel, Nabi Yeremia berada dalam keadaan yang gelap. Ayat yang kedua, di sana Nabi Yeremia merasa bahwa dia berada dalam masalah yang sangat besar. Dia merasa bingung, tidak ada penghiburan sama sekali, bahkan bimbingan sedikit pun dari Allah dia rasakan tidak ada. Berada dalam kegelapan. Yang kedua, akibat dari murka Allah, Nabi Yeremia merasa bahwa di situ Allah tampil sebagai musuh. Allah yang dahulunya selama ini berpihak kepada umatnya, tetapi sekarang tidak. Yang ketiga, di sana Nabi Yeremia merasa bahwa Nabi Yeremia menjadi seorang yang sangat menderita, baik secara tubuh maupun pikiran. Bapak Ibu disadari atau tidak, pikiran berperan sangat penting dalam diri kita. Ya atau tidak? Ya. Pikiran yang tidak baik akan mempengaruhi tubuh kita. Dan di sini Nabi Yeremia mengalami dua-duanya. Tubuhnya tersiksa, pikirannya tersiksa. Dan yang keempat berikutnya, sang Nabi merasa tidak mampu melihat adanya jalan untuk melarikan diri. Tidak ada jalan untuk dia bisa bebas dari keadaan itu semua. Yang kelima, Nabi Yeremia merasa bahwa seakan-akan Allah menutup telinganya bagi semua doa-doanya. Selama ini ketika ada dalam pergumulan, Nabi Yeremia berseru kepada Tuhan. Nabi Yeremia menangis bersimpuh di hadapan Tuhan. Tetapi saat ini Nabi Yeremia merasa bahwa semua doa-doa yang dia naikkan seakan-akan tertutup oleh sesuatu sehingga tidak bisa sampai kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, kepada siapa lagi Nabi Yeremia akan berlari? Tidak ada. Kemudian yang keenam, orang-orang di sekitar menjadikan kesusahannya sebagai bahan tertawaan. Sudah Allah tidak memperhatikan, orang-orang di sekeliling tidak ada yang peduli, bahkan penderitaan yang dialami seakan-akan itu adalah suatu lelucon bagi orang-orang di sekitarnya.
Kemudian yang ketujuh, sang nabi sudah mau putus asa. Ayat 17 sampai 18 di sana dikatakan, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Seruan ini menunjukkan di mana Nabi Yeremia merasa bahwa kelegaan, kelepasan, kesejahteraan, kenyamanan terasa sudah sangat jauh di luar jangkauan, sehingga tidak mungkin lagi dia merasakan kebahagiaan. Dan yang kedelapan, kesedihan itu kembali lagi terasa setiap kali sang nabi mengingat segala masalah-masalahnya. Bapak Ibu, betapa lengkap sudah penderitaan yang dialami oleh Nabi Yeremia, yang saat itu juga merupakan penderitaan yang dialami, yang menimpa, yang dirasakan oleh seluruh kaum Israel. Ratapan demi ratapan disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ratapan yang adalah ungkapan duka cita, tangisan yang begitu mendalam dari hatinya. Tetapi kita lihat sesuatu yang menarik di sini. Di ratapan pasal 3 ayat 21 kita melihat di sana Nabi Yeremia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Di sini seakan-akan langit yang tadinya gelap gulita ditutupi oleh awan mendung yang begitu kelam, seakan-akan ada mulai muncul suatu cahaya. Langit yang tadinya gelap mulai cerah. Bapak Ibu, ketika kita sedang dalam keadaan sulit, betapa pentingnya setitik harapan untuk kita bisa kembali bangkit lagi dari segala keterpurukan. Amin. Pengharapan menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk kita bisa bangkit lagi, untuk kita bisa bangkit lagi, memiliki kekuatan yang baru untuk melawan segala penderitaan yang kita alami. Seorang pria bernama Bruno Bettelheim, dia seorang pria yang lahir di Wina. Dia tumbuh menjadi seorang pria dewasa dan dia memiliki profesi sebagai psikolog yang sangat profesional. Yang namanya psikolog tentu pekerjaannya adalah menolong orang lain, ya atau tidak? Iya, menolong orang lain. Tetapi tahukah Bapak Ibu, ketika Bruno ini sendiri mengalami kesulitan yang begitu besar, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia yang dulu menolong begitu banyak orang untuk bisa bangkit, bisa survive, untuk bisa menghadapi masalahnya. Tetapi ketika Bruno ini jatuh sakit, dia mengalami stroke, kemudian masuk ke panti jompo, ini membuat dia sangat terpuruk. Sampai akhirnya Bruno mengakhiri hidupnya sendiri. Dia bisa menolong orang lain, tetapi ketika dia sendiri terpuruk, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tidak ada harapan yang bisa timbul dari hatinya. Nah, di sini di ratapan pasal 3 ayat 21, Nabi Yeremia membawa pembaca untuk mengingat kembali bahwa ini loh, sekalipun keadaan sangat sulit baik dari dalam diri maupun di luar kita, tetapi ada hal-hal yang bisa menjadi pijakan untuk tetap memiliki pengharapan. Ya, masih ada harapan. Bapak Ibu, tahun kemarin kita lalui dengan tidak mudah. Bahkan sampai awal tahun 2021, secara global seluruh bangsa di dunia menghadapi pandemi yang tentunya dampaknya begitu luar biasa terhadap setiap aspek kehidupan manusia. Awal tahun 2021 kita melihat berita di TV, secara lokal banyak daerah-daerah yang mengalami bencana alam, baik itu longsor, banjir,
erupsi Gunung Merapi dan lain sebagainya, membuat saudara-saudara kita yang mengalami itu semua kehilangan banyak hal, kehilangan materi, kehilangan sanak saudara mereka, banyak hal. Dan secara personal, tentu setiap orang memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar bahwa tetap ada loh harapan untuk kita menatap hari esok ke depan. Amin. Apa saja itu yang menjadi dasar untuk kita tetap memiliki pengharapan? Yang pertama, dasar untuk kita tetap memiliki pengharapan adalah kasih setia Tuhan. Katakan bersama-sama, kasih setia Tuhan. Ya, di ayat yang kita baca, kasih setia Tuhan diucapkan oleh Nabi Yeremia dalam pasal 22a dan 22b. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, besar kesetiaanmu. Kasih setia Tuhan diulangi oleh Nabi Yeremia sebanyak 2 kali, di mana ini menandakan bahwa kasih setia Tuhan itu melimpah, kasih setia Tuhan itu besar bagi setiap kita. Allah adalah sumber kasih setia yang tidak ada habisnya. Meski ketika Yerusalem ada dalam keadaan reruntuhan, ya, tetapi Yeremia mengingat kembali bahwa perjanjian Allah tidak akan Allah lupakan terhadap umatnya. Sekalipun seakan-akan Allah meninggalkan mereka, tetapi di sini Nabi Yeremia mengakui bahwa kesetiaan Tuhan itu tetap besar bagi kita umatnya. Suatu ketika ada seorang anak yang dia hanya tinggal dengan ibunya, hanya tinggal berdua, dan suatu ketika mereka ini mengalami pertengkaran yang hebat. Dari pertengkaran itu, kemudian si anak meninggalkan rumah. Di perjalanan, dia merasa kelaparan. Tetapi karena dia sedang dalam keadaan marah, emosi saat itu sudah tidak berpikir panjang, tidak berpikir apa-apa, dia langsung keluar begitu saja dari rumah, sehingga tidak ada sepeser pun uang yang dia bawa. Di perjalanan dia merasa sangat lapar, sampai akhirnya dia berhenti di depan warung mie. Dia melihat-lihat ke dalam agak lama, sehingga sang pemilik kedai ini menghampiri dia. Halo nak, apakah kamu akan membeli mie? Iya bu, tapi saya tidak punya uang. Oh tidak apa-apa, masuk saja, saya akan mentraktirmu. Sungguh bu? Iya, masuk saja, saya akan menyiapkan mie untuk kamu makan. Setelah disiapkan beberapa waktu, mie-nya jadi, ini silahkan dimakan. Sang anak dengan lahapnya makan karena sangat lapar. Tetapi di tengah-tengah makan, matanya mulai berlinangan air mata, mulai jatuh, dan dia sambil makan sesenggukan. Sang kedai yang mengamati dia menghampiri, "Loh nak, kamu kenapa kok nangis?" "Saya terharu karena ibu ini tidak kenal saya, tapi ibu memberi saya makan mie sehingga saya tidak lapar. Sedangkan ibu saya sendiri di rumah justru malah mengusir saya, sehingga saya merasa kelaparan di jalan." Akhirnya ibu ini diam sejenak, kemudian menjawab, "Loh nak, kenapa kamu berpikir dan berkata seperti itu? Coba kamu ingat lagi, ibumu yang di rumah itu sudah memasakkan kamu mie, masakkan kamu nasi, memasakkan kamu lauk pauk yang berlimpah semenjak kamu kecil sampai kamu bisa dewasa seperti sekarang ini." Mendengar perkataan itu, akhirnya si anak cepat-cepat makan minyak dengan lahap. Kemudian setelah habis, "Ibu terima kasih, saya permisi dulu, saya mau pulang." Ketika sampai di rumah, ibunya menyambut dia dengan begitu hangat. "Hai nak, kamu sudah pulang? Ayo masuk ke rumah, bersihkan badanmu, ibu sudah masak makan malam yang lezat buat kamu." Bapak Ibu, tidak sedikit
dunia ini yang bersikap seperti anak kecil kepada Tuhan. Ketika masalah datang, menggerutu kepada Tuhan. Ketika ada suasana yang tidak mudah, mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Lupa akan segala kebaikan-kebaikan yang pernah Allah berikan di dalam hidupnya. Tetapi tidak dengan Allah yang bersikap seperti ibu dalam contoh ini. Sekalipun anaknya berontak seperti apapun, sekalipun seakan-akan Allah ini bertindak keras kepada anaknya, tetapi kasih setianya, cintanya kepada sang anak tidak pernah berubah. Ya, kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita ingat terus akan hal ini. Keadaan di sekitar kita bisa berubah. Orang-orang di sekitar kita, bahkan orang terdekat kita sekalipun bisa berubah kesetiaannya kepada kita karena faktor apa saja. Tetapi seperti yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Bahkan ketika permintaan kita kepada Tuhan seakan-akan tidak dikabulkan sekalipun, percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik bagi kita. Itu semua Dia nyatakan karena cintanya, kasihnya kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau mengingat bahwa hal-hal sulit apapun yang kita alami, kita harus tetap siap mengakui bahwa Dia, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang mengasihi kita. Sulit apapun keadaan kita alami, kita harus siap mengakui bahwa Dia Allah juga setia kepada kita. Amin. Ya, yang kedua yang bisa menjadi dasar untuk kita tetap memiliki pengharapan kita kepada Tuhan. Yang pertama tadi kasih setia Tuhan. Yang kedua, sungai rahmat Tuhan. Ini dinyatakan oleh Nabi Yeremia dalam ayatnya 22b dan 23a. Di sana Nabi Yeremia berkata bahwa tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Bapak Ibu, sebelumnya Yeremia mengatakan dalam ayat 1 bahwa akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Di waktu yang lalu Nabi Yeremia melihat betapa Allah ini sangat murka terhadap umatnya. Tetapi kemudian Nabi Yeremia mengakui bahwa rahmat Tuhan tidak berkesudahan. Ini menjadi satu titik tolak di mana Nabi Yeremia kemudian memiliki pengharapan. Sebab rahmat Allah yang tidak ada habisnya dalam kehidupannya. Ya, sekalipun waktu itu kota runtuh semuanya, sekalipun saat itu pemerintahannya hancur, tetapi Nabi Yeremia tetap melihat bahwa ketika itu semua terjadi dan umat Allah masih tetap ada, masih tetap diizinkan oleh untuk hidup, ini merupakan belas kasihan Tuhan. Ini merupakan bentuk rahmat Allah yang Dia berikan kepada umatnya. Sempat Nabi Yeremia dan umatnya mengeluh beberapa kali, tetapi kini Yeremia mengakui dalam versi yang lain, King James Version, ya di sana dikatakan bahwa it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Ini adalah belas kasihan Tuhan bahwa kita tidak dimakan habis. Sekalipun saat itu kota runtuh, tetapi umat Allah masih diberi kesempatan untuk hidup. Tidak dimusnahkan bersama-sama dengan kota. Ini adalah bentuk rahmat Allah kepada umatnya. Bahkan Yeremia mengakui bahwa tak habis-habisnya rahmatnya. Rahmat Allah selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi. Rahmat yang Allah berikan kepada umatnya bukan rahmat yang basi, tetapi rahmat yang selalu segar untuk kita nikmati setiap harinya. Di sini siapa Bapak Ibu yang suka makan
makanan yang fresh, baru selesai dimasak masih hangat-hangat gitu, seger ya, dibandingkan makanan yang sudah dingin atau bahkan makanan yang sudah kemarin. Ya, makanan yang masih fresh sangat lezat, sangat nikmat untuk dinikmati. Demikian juga gambaran rahmat Allah bagi setiap kita, selalu segar untuk kita nikmati setiap harinya. Sekalipun murka Allah diberikan kepada umatnya, tetapi rahmatnya tidak pernah berhenti. Bapak Ibu, pernahkah kita mengambil waktu secara khusus untuk kita merenungkan hal ini? Pernahkah kita mengambil waktu sejenak saja untuk merenungkan bahwa kasih rahmat Tuhan itu selalu baru setiap hari dalam hidup kita? Ya, dimulai ketika kita bangun pagi hari. Ketika kita masih bisa bangun, kita masih bisa bernafas, itu anugerah Allah. Sekalipun masalah tetap ada dalam hidup kita, tetapi kita bisa kuat, kita bisa melaluinya, kita bisa menghadapinya, itu anugerah Allah. Setiap hari selalu ada yang dimakan, tidak pernah kelaparan, itu adalah anugerah Allah yang dinyatakan dalam pemeliharaannya kepada kita. Mungkin kemarin kita mengalami sakit penyakit, tetapi ini kita sudah merasa lebih sehat, kita sudah merasa lebih baik, itu juga anugerah Allah. Bapak Ibu, sekalipun penghiburan demi penghiburan dalam hidup kita seakan-akan berhenti, ingat, rahmat Allah tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Suatu ketika ada sebuah kapal ya yang berjalan dari Maluku menuju ke Manado. Kapal yang tidak kecil, kapal yang cukup besar, ketika itu mengangkut 400 orang penumpang. Ketika kapal ini mulai berjalan, semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika mulai di tengah perjalanan, kapal ini mengalami masalah, di mana saat itu lambung kapalnya bocor, mesinnya mati, sehingga ini mengakibatkan kapal mulai dimasuki air semakin banyak sampai akhirnya kapal ini tenggelam. Dari 400 penumpang yang ada, hanya tersisa 2 orang yang saat itu bisa bertahan dan selamat, yaitu Stanley, seorang anak yang kelas 4 SD, dan Mariska, seorang anak yang berusia 13 tahun. Hanya 2 anak ini saja. Mereka belum dewasa, mereka masih anak-anak, diombang-ambingkan di tengah ombak lautan yang begitu luas. 2 anak ini bisa bertahan karena saat itu mereka memakai pelampung. Nah, si Stanley ini sebagai seorang anak laki-laki, ya meskipun masih kanak-kanak, tapi jiwa maskulinnya sudah keluar gitu ya. Dia tetap bertahan, dia tetap terjaga. Tetapi si Mariska, karena sudah begitu lama terombang-ambing di tengah ombak, lama-lama dia merasa kelelahan, sehingga sekali waktu matanya mulai terpejam. Si Stanley tetap terjaga. Dia membiarkan si Mariska ini terpejam karena Stanley tahu bahwa dia lelah. Tetapi ketika mulai datang ombak yang besar, si Stanley ini selalu mencari cara untuk menarik perhatian supaya Mariska ini melek, supaya Mariska ini bangun. Apa saja dia ucapkan, ya, wah ada makanan yang banyak. Mendengar itu Mariska langsung melek, sekalipun nggak mungkin di tempat seperti ini ada makanan yang banyak gitu ya. Ya sedikit-sedikit berbohong si Stanley ini demi menarik perhatian si Mariska. Nah, dan itu tidak hanya terjadi 1, 2, 3 kali. Si Stanley tetap terjaga untuk kemudian membangunkan Mariska ketika ombak besar datang. Tujuannya adalah supaya si Stanley dan Mariska ini, karena ketika mereka terjaga, mereka tetap bisa berpegangan dengan kuat kepada pelampung ini. Kalau ombak besar datang, mereka terlelap, bisa saja mereka terlepas dari pelampung dan akhirnya nasib mereka sama dengan penumpang-penumpang yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, ketika ada
tengah lautan. Sampai akhirnya hari keempat datanglah pertolongan yang akhirnya membawa mereka keluar dari air dan mereka selamat. Bapak Ibu, ketika sedang dalam keadaan yang begitu sulit, ketika ada dalam keadaan yang begitu berat, harapan menjadi hal yang sangat penting. Ketika seseorang mulai kehilangan harapan, maka yang terjadi adalah patah semangat, berputus asa, kecewa, dan itu membuat seseorang tidak bisa bangkit dari segala keterpurukan. Oleh sebab itu, harapan adalah hal yang sangat penting bagi setiap kita. Itu sebabnya Nabi Yeremia tidak mau berlarut-larut dalam peratapannya yang begitu sedih. Nabi Yeremia tidak mau begitu terlarut-larut dalam segala tangisannya dan duka citanya. Kini dia mengawali kebangkitannya dengan berkata dan mengakui bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Tidak lain tidak bukan, yang menjadi alasan Nabi Yeremia bangkit adalah pribadi Allah itu sendiri. Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, mari kita mau ingat selalu dan kita akui bahwa rahmat Allah tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Ya, setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing. Setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing. Tetapi yang sama di sini adalah kasih setia Tuhan dan rahmatnya bagi setiap kita. Dia berikan sama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita memandang kasih setia dan rahmat Tuhan. Sebab pengharapan yang kokoh hanya ada di dalam Kristus Yesus saja. Amin. Ya, pengharapan yang kokoh hanya ada di dalam Yesus Kristus saja. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak panjang lebar dan berhenti di sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau datang kepada Allah. Kita mau berdiam sendiri sejenak di dalam hadirat-Nya. Mungkin setiap saat kita diingatkan dengan segala pergumulan-pergumulan kita. Mungkin setiap saat kita diingatkan dengan segala masalah-masalah yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Mungkin seakan-akan keadaan di sekitar kita sangat tidak mendukung untuk pergumulan itu bisa selesai. Kita harus menyadari bahwa segala kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Semua yang ada pada kita sifatnya terbatas dan sementara. Tetapi mari pagi hari ini kita mau mengambil waktu sejenak untuk kita mengingat kembali dan merenungkan betapa kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya berlimpah bagi kita. Saya percaya bahwa setiap kita masing-masing memiliki pengalaman demi pengalaman secara pribadi bersama Tuhan. Saya percaya bahwa ada begitu banyak hal yang Allah perbuat dalam hidup kita. Mari itu yang kita ingat terus. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih setia
dan rahmat Allah tidak pernah berubah sedikit pun dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, Dia Allah tetap sama. Oleh sebab itu mari kita mau arahkan pandangan kita. Kita mau arahkan pandangan kita, penglihatan kita kepada pribadi Yesus Kristus yang kita sembah. Bahwa segala pergumulan kita di hadapannya. Ketika kita datang beribadah, Dia Allah tidak pernah menyuruh taruh dulu segala bebanmu di luar sana supaya engkau bisa datang dan fokus memuji Aku. Tidak. Tetapi Allah sendiri mengundang kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Janji Tuhan, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Satu perkara yang tidak akan pernah kita dapatkan di luar sana. Kelegaan, kelepasan, hanya Allah yang sanggup mengerjakannya bagi setiap. Pagi hari ini saya mengajak setiap kita pribadi lepas pribadi, bawa segala beban kepada Tuhan. Ungkapkan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Taruh semuanya di bawah kaki Yesus. Dia yang akan menolong kita untuk memikul segala beban-beban itu. Bapak Ibu, selalu ada harapan yang baru di dalam Tuhan. Ketika engkau mulai lelah dengan segala yang ada, ketika engkau mulai capek, ketika engkau mulai merasa tidak mampu, ketika engkau mulai merasa tidak sanggup, ketika engkau mulai merasa tidak ada jalan keluar sama sekali, pandang kepada pribadi Yesus. Dia sanggup mengubahkan segala pergumulan kita menjadi sukacita. Dia sanggup mengubahkan segala masalah kita menjadi damai sejahtera. Mari terus berjalan di dalam Tuhan. Mari terus berjalan bersama dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi kita datang kepada Tuhan saat ini. Sekali lagi saya mengajak, ucapkan, ungkapkan segala pergumulanmu saat ini. Serukan itu kepada Tuhan. Bahkan mungkin ketika engkau tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa menitikkan air mata, Tuhan tahu pergumulanmu. Dia ada di sana. Dia siap memberikan kelegaan kepada setiap kita. Mari kita naikkan ujian dari ayat ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Amin. Pujikan dengan penuh iman kepada Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya,
kesetiaan Tuhan kepada kami itu terlalu besar. Ampuni kami karena kami memiliki ukuran yang keliru terhadap kasih setia Tuhan. Kami hanya mengukurnya dengan finansial kami. Kami hanya mengukurnya dari keadaan kami yang berjalan lancar. Kami mengukurnya hanya dari pergumulan kami yang dijawab Tuhan seperti yang kami inginkan. Padahal Tuhan, ketika kami tidak menyadari sekalipun, di sana kasih setiamu ada bagi kami. Di saat mata kami tidak bisa melihatnya, tangan kami tidak bisa memegangnya, di sana kasih setia Tuhan tetap berlanjut untuk kami. Bahkan ketika Tuhan kami tidak mampu untuk menangkapnya sekalipun, Tuhan mengerjakan kasih setianya selalu baru, dan sungai rahmat Tuhan terus mengalir tidak pernah berhenti bagi hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami minta kepada Tuhan, beri kami selaput mata yang baru, beri kami cara pandang yang baru, supaya kami tidak melihat berkat Tuhan dari apa yang bisa kami pegang, dari apa yang bisa kami nikmati, tetapi supaya kami bisa melihat berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah kerjakan, bahkan ketika kami tidak menyadarinya. Bapak, mari Engkau lawati setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Biar kiranya firman Allah yang sekalipun sudah berhenti disampaikan, tetapi tetap bekerja di dalam setiap hati, tetap bekerja di dalam setiap pikiran, supaya dalam keadaan sulit sekalipun kami mampu merenungkan ada kasih kesetiaan Tuhan yang tidak pernah dilepaskan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Engkau menyegarkan lagi bahwa kami masih terus punya pijakan untuk berharap sekalipun kehidupan kami sulit, karena ada Tuhan dengan kasih setianya yang tidak pernah berhenti ada bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk pelayanan hamba-Mu Ibu Ayu. Tuhan berkati hidup pribadinya, Tuhan berkati hidup pernikahannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati Tuhan. Demikian Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan harapannya bersama dengan keluarga, Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Yuk beri kemuliaan ke Tuhan kita semua. Kalau Tuhan ada dalam kasih setia Tuhan, saya mendorong kita semua untuk makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, bagian kami hanya mendorong Bapak Ibu, mengajak Bapak Ibu jemaat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang ibadah sungguh-sungguh cari Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu ada bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu sedikit curhatan hamba-hamba Tuhan yang sharing, mengingat bahwa betapa merosotnya kerohanian umat Tuhan hari-hari ini karena pandemi. Artinya begini Bapak Ibu, betul-betul kemajuan rohani ada di tangan Bapak Ibu sendiri. Baik yang ada di rumah maupun mau bisa ibadah. Tantangannya yang terbesar adalah ketika engkau gak bisa beribadah. 2 bulan pertama Bapak Ibu masih bisa menyaksikan dengan baik keluarga dikumpulin kan, dia ibadah bareng dengan laptop atau dengan HP kecil itu masih bisa sukacita. 2 bulan. Bulan berikutnya tidak bisa seperti itu. Mulai enggak, yang satu bagaimana lah, ada yang mandi nanti, coba pendeta nggak tahu gitu ya. Mulai ada yang nggak mandi, ada yang dasteran, ada yang nonton sambil ibadah sambil ngopi, ada yang nonton ibadah sambil main HP. Mulai banyak hamba Tuhan menceritakan ketidakseriusan dalam konten ibadah yang dinikmati. Hari-hari sangat memprihatinkan, banyak anak-anak Tuhan yang di gereja-gereja besar hari-hari ini kan demen yang namanya goes. Hari Minggu saatnya ibadah, banyak orang digunakan untuk olahraga. Katanya ibadah ada live streaming. Beberapa satu gereja yang besar mengatakan bahwa
Jemaat sudah dibuka, gereja itu kalau 50% 300 orang masih masuk, tetapi yang dihadiri hanya 100 orang mentok yang absen. Mereka daftar hanya 100 orang. Live streaming hanya 50 orang, padahal jemaatnya ribuan. Gimana yang lain? Oh nanti Pak nontonnya di YouTube diulang nanti malam. Tapi survei membuktikan malam dilihat tidak banyak peningkatan dari 50 itu. Paling 55, 60 paling mentok. Kemarin teman dari gereja di Gajah Mada menceritakan, betul Mas di gereja kami mengalami hal itu, bahwa sampai Pak Bekti marah, Pak BBT sampai marah jengkel. Ini gimana? Jemaat udah dibuka nggak pada ibadah? Dilihat streaming live semuanya tidak masuk. Ada begitu jemaat yang nggak beribadah sama sekali hari-hari ini. Karena keenaan nggak ibadah nggak apa-apa. Saya mendorong Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak ibadah, karena memang kesehatan terganggu, tidak apa-apa. Tetapi yakinkan dirimu bahwa ambil satu waktu bersama-sama ibadah di rumah. Kita sudah menyediakan live streaming. Maaf hari ini saya pantau hanya 3 orang yang live streaming. Yang lain kemana? Bukan saya jengkel, tidak. Ayo saya turut prihatin ini. Karena kalau enggak, saya sudah pantau beberapa waktu ini, baik Facebook yang ada YouTube viewernya tidak begitu signifikan. Artinya yang lain kemana? Kalau mau hari Minggu ibadah, ayo ibadah dengan sungguh-sungguh, ya. Dimana kita beribadah sungguh-sungguh, nikmati. Ketika engkau memang harus di rumah, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Siapkan hati, mandi yang segar, siapkan baju yang baik, siapkan hati untuk beribadah bersama-sama dengan live stream. Taruhkan kualitas dalam setiap ibadah. Bersyukur kalau Bapak Ibu bisa hadir, tetapi bukan berarti nggak bisa hadir terus akhirnya tidak sungguh-sungguh. Enggak, sungguh-sungguhlah dimanapun kau berada. Ini waktunya sudah dekat, makin dekat dengan Tuhan. Saya ngobrol dengan bapak-bapak ketika kami di Pria Ayu. Hari-hari ini siapapun bisa meninggal kapan saja, betul ya? Ada begitu banyak ketakutan yang kita alami. Pertanyaan saya, kalau kau meninggal hari ini, kau sudah berbuat apa begitu? Oh, saya sudah terima Yesus pasti selamat. Betul, Bapak Ibu pasti selamat. Pertanyaan saya, apa yang sudah kau kerjakan untuk Tuhan dalam tanda keselamatan itu? Minimal Tuhan melihat kau punya iman dan setia dalam beribadah. Jadi ketika kau mati, kau diingat sebagai anak Tuhan yang rajin beribadah, anak Tuhan yang setia sampai mati beribadah. Kapan saya terakhir sebelum pandemi Pak saya beribadah? Ketika saya dipanggil Tuhan, saya nggak beribadah sama sekali. Apakah ini berlayak di hadapan Tuhan? Saya mendorong sebagai hamba Tuhan, yuk makin sungguh-sungguh. Kualitas ibadahnya ditingkatkan. Kalau lagi bisa ibadah, ibadahlah dengan sungguh, dengan hati yang tulus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan disukakan oleh setiap kejadian. Jadi kehadiran Bapak Ibu tidak ada yang sia-sia, karena ada kesungguhan hati di sana. Bapak Ibu yang di rumah, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kau sudah lakukan. Oh nanti Pak saya nggak sempat pagi YouTube, sore nanti malam nanti saya akan lakukanlah, tapi dengan kualitas yang terbaik. Karena imanmu bukan tergantung dari pendetamu, imanmu tergantung dari dirimu sendiri. Besok ketika Tuhan datang yang kedua kali, yang ditanya adakah iman ya? Bukan di gereja. Oleh karena itu sekali lagi bagian kami hanya mendorong. Kami ingin kita maju bersama-sama di tengah ini. Ingat kasih karunia Tuhan. Bagian kita ayo makin dekat kepada Tuhan, ya, makin dekat. Kami hanya bisa begitu. Yang melakukan adalah Bapak Ibu mau dekat atau tidak, mau sungguh-sungguh atau tidak, tanggung jawab di tangan Bapak Ibu sendiri-sendiri. Tapi saya berdoa benar-benar bahwa GKP Bahtera Akhir semua jemaat makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena waktu-waktu ini, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tinggalkan kesan yang terbaik ketika kau dipanggil Tuhan di tengah pandemi. Oh saya nggak begini. Cuma siapapun bisa mati kapan saja. Mas Musa berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Hari-hari ini isilah dengan hal yang terbaik. Kalau kau ikut ibadah dengan sungguh-sungguh, engkau punya renungan dengan sungguh-sungguh, karena semua berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada beberapa pengumuman yang ada, silakan. Yuk, gak apa-apa sambil berdiri. Ibadah wanita Maria hari Selasa, pujian Ibu Sigrid, doa syafaat Ibu Sukamto, pembicara Ibu Untung, konsumsi Ibu Irawan, tepat di ruang serbaguna. Kamis 4 Februari ibadah senior ada dilayani oleh Ibu Ronald, pemimpin pujian, doa syafaat Ibu Suroso, pembicara Ibu Asri,
kolektan Ibu Eni, konsumsi Ibu Sukamto, tempat ruang serbaguna. Mulai dari Jumatnya ada ibadah Yud, pemimpin pujian Saudari Uci, pemusik Bapak Yosua, Saudari Ian, Saudara Henok dan Benaya. Tempat di tempat ini ya, satu, latihan musik seperti biasa hari Minggu ibadah raya yang akan dilayani oleh WL Ibu Ristiono, singers Ibu Glenn, Ibu Eni, pemusik Bapak Walen, Bapak Rudi, Saudara Ian dan Benaya, Asep, Bapak dan Ibu Irawan, LCD Bapak Thomas, tempat di tempat ini. Ya, kita tundukkan kepala bersama-sama. Mari saya rindu setiap pribadi pagi hari ini berhubungan dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Mari menilai diri kita, apakah kita sudah mengasihi Tuhan, sudah memberikan kepada Tuhan yang terbaik dalam setiap ibadah kita, dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Sudahkah Tuhan menjadi hal yang utama dalam hidup kita? Saatnya kami mendorong sebagai hamba Allah, Bapak Ibu Saudara yang muda yang tua, mari makin lekat kepada Tuhan. Kalaupun kau hari-hari mengalami persoalan hidup, ada Tuhan dan kasih setia-Nya bagi hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur buat kemurahan Tuhan. Satu-satunya yang satu-satunya kalaupun ada persoalan, kalaupun ada masalah yang berat bagi kami hanya mau mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Apapun yang kami alami, entah itu karena terdampak dengan pandemi ini Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau terus terpaut kepada Tuhan, karena Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kekuatan kami.
Engkau sumber damai kami Tuhan. Sehingga setiap kami yang hadir pada pagi hari ini tidak ada kekurangan damai. Karena kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Semua boleh bergoncang, tapi kami ada dalam kerajaan yang tak tergoncang. Kami ada dalam firman-Mu. Kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat, yang terus memegang kami, yang tidak akan pernah melepaskan kami dari genggaman tangan-Mu apapun itu. Oleh karena itu kami menengadahkan tangan kami dan kami berserah kepada Tuhan. Ini kami, ini hidup kami, hari-hari kami, pekerjaan kami, keluarga kami, studi kami, usaha kami, apapun yang Kau percayakan dalam hidup kami serahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berdaulat lagi atas kami, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah, kembalilah kepada aktivitasmu yang semula bersama dengan Tuhan dan jadilah berkat. Pulang dengan membawa berkat kasih rahmat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya hingga Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama berkata amin. Kasih lambaian tangan, Tuhan memberkati. Kira